Halo semuanya teman-teman yang ada di YouTube gitu yang nonton video ini. Selamat datang di channelnya Rumah Bayuga Production. Channel yang sekarang ini jarang upload video ya. Jarang banget, bahkan jarang banget. Nah, ini sebenarnya aku ada dalam sebuah kesibukan sebagai ayah baru gitu ya, yang baru aja merasakan gimana tantangannya punya anak. Terus ada di waktu-waktu yang kalau Sabtu Minggu tuh aku seneng banget karena waktuku bisa bener-bener tak gunakan full buat anakku gitu ya. Ini aku seneng banget sehingga hal yang lain jadi kurang produktif. Nah teman-teman, aku ada rencana buat sediakan jasa juga nih, buka jasa tentang video cover lagu. Jadi teman-teman nanti aku cantumkan juga Instagram aku, bisa DM kalau ada yang minat untuk bikin video cover atau mixing vokal gitu, nanti aku sediakan gitu. Cuma di video ini kali ini sebenarnya aku pengen teman-teman nanti yang nonton video ini bisa kasih ide kira-kira aku harus bikin konten apa. Karena gini teman-teman, ini aku videonya tanpa skrip ya, tadi tanpa skrip, hanya aku tuh bingung aku harus bikin konten apa, nanti kedepannya harus bikin apa gitu sehingga channelku tetap hidup gitu. Karena aku juga pengen rilis lagu lagi. Aku lihat di YouTube ini, kenapa backgroundnya adalah YouTubeku, teman-teman bisa subscribe. Di situ ada lagu Jogja Atau Pulang dan Jogja Kota Impian yang sebenarnya penontonnya tuh naik terus gitu ya, walaupun nggak banyak, cuma naik terus. Nah, aku jadi kepikiran sebenarnya ada pertanggungjawaban tuh buat aku terus berkarya gitu, membagikan lagu-laguku yang emang sebenarnya pada saat-saat ini aku nggak ada waktu yang cukup buat aku membagikan berbagai karya-karyaku yang sebenarnya sudah ada, audionya udah ada gitu, projectnya udah aku kerjakan, tapi videonya tuh belum gitu. Nah teman-teman, ini aku baru terlintas nih ide, gimana kalau aku bikin video, part-part video gitu, mungkin sampai 5 part nanti, tentang gimana caranya bikin lagu gitu, bikin lagu. Karena aku inget banget dulu zaman kuliah ada beberapa temen yang akhirnya DM aku tentang gimana sih cara bikin lagu atau produksi lagu gitu, yang sebenarnya jujur aku tuh nggak tahu cara sharingnya seperti apa. Karena hal itu tuh alamiah muncul dari diri aku sejak waktu itu kelas 4 SD. Aku bikin lagu pertamaku untuk lomba di sebuah pensi gitu, dan itu teman-temanku yang seusia aku dulu di desa gitu bareng aku, itu masih inget lagu ini gitu, yang aku ciptain waktu aku kelas 4, baru kelas 4 SD. Nah, jadi jujur sebenarnya aku bingung, aku gimana cara baginya gitu, cara bikin lagu terus aku bagikan caranya gitu, aku bingung. Cuma aku jadi kepikiran kemungkinan ada teman-teman yang secara alamiah tuh belum muncul, cuma secara niat tuh ada gitu, pingin banget bikin lagu, pingin punya lagu. Nah makanya dengan video ini aku pingin berbagi teman-teman, yaitu part pertama gimana caranya teman-teman dapat inspirasi ataupun lirik-lirik yang teman-teman bisa gunakan untuk bikin lagu. Sebenarnya lagu itu yang paling otentik atau paling mengena gitu ya, jika dia diciptakan secara spontan, nggak pakai uhuy ya, spontan uhuy nggak ya. Tapi gimana teman-teman bisa bikin lagu itu dari respon teman-teman pas tiba-tiba kepikiran gitu ya. Contoh waktu di jalan terus teman-teman ingat masa lalu teman-teman saat mungkin putus sama pacar yang teman-teman cinta banget gitu, terus wah aku pengen banget nih bikin lagu tentang kandas putus cinta. Nah teman-teman bisa ingat, wah aku itu jadi tema gitu ya, yang kemungkinan di saat-saat spontan kayak gitu itu tuh orang lain juga mikir hal yang sama gitu, punya pengalaman yang sama, biasanya di atas motor atau pas lagi ngopi gitu, mungkin kepikiran. Nah teman-teman bisa tuh langsung tentuin temanya apa gitu. Oke, temanya mungkin sakit hati gitu, mengingat waktu teman-teman putus sama pacar atau diselingkuhin tuh. Jadi gini, yang pertama teman-teman bisa tentuin adalah teman-teman harus tembak dulu tuh temanya apa gitu. Terus temanya apa udah dapet nih, besok teman-teman bisa dengerin genre ya yang teman-teman pingin melekat di lagu itu, contohnya pop atau hip hop, reggae, metal. Nah teman-teman mau genrenya apa nih? Ya teman-teman bisa banyakin denger lagu yang mungkin lagi hits di Indonesia ataupun lagu di luar negeri yang secara genre teman-teman tuh cocok gitu. Udah dapet temanya, udah dapet genrenya, kita dapat temanya genre. Nah teman-teman bisa
udah dapat dua ini, teman-teman lagi harus berpikir, oh aku pingin nih bikin lagunya adalah genrenya pop Jawa, atau bikin genrenya adalah pop Indonesia gitu, atau pop love gitu. Nah akhirnya teman-teman bisa, akhirnya itu teman-teman carilah apanya, liriknya. Teman-teman bisa tuh, ada mungkin yang utama kalau kayak aku ini, orang-orang yang udah sering bikin lagu di luar sana mungkin bikin lagu ya lirik dan nada bareng, tapi ada juga yang nadanya dulu atau liriknya dulu. Ini sebenarnya opsional ya teman-teman. Teman-teman mau bikin yang mana dulu, mau nadanya dulu atau liriknya dulu, ini opsional, melodi atau liriknya silahkan. Nah cuma biasanya awalnya teman-teman bisa gunakan mulai dari liriknya dulu. Teman-teman banyakin kosakata. Jadi seseorang yang bisa bikin puisi, bikin karya yang berdasarkan tulisan kayak lagu, itu emang mereka yang punya kosakata cukup banyak gitu ya. Kalau dia bikin lagu Jawa ya kosakata bahasa Jawanya mungkin lebih banyak, kayak Jenny Caknan. Dia kosakata bahasa Jawanya bahkan kita nggak tahu kadang-kadang itu maksudnya apa. Cundamani itu bukan hal yang umum gitu ya, tapi karena dia orang Jawa dia tahu itu ya dari hal yang keren gitu. Naliko gitu tuh bahasa Jawa yang mungkin nggak familiar tapi dia tahu gitu, sehingga orang ini bahasa apa sih, ini artinya apa sih, justru dari daya tarik tersendiri untuk orang-orang yang tertarik sama lagu tersebut gitu. Nah setelah teman-teman cari liriknya, itu bisa menggunakan beberapa referensi. Yang pertama bisa buku atau bacaan. Terus yang simple banget, teman-teman bisa gunain ChatGPT. Nah ChatGPT sudah ada dan teman-teman bisa gunain di situ ketika aja buatkan aku sebuah lirik dengan lagu dengan tema sakit hati gitu, dia biasanya akan buatkan. Nah teman-teman kan pasti pas ChatGPT bikin itu, teman-teman mungkin nggak akan serak sama liriknya seutuhnya, jadi di situ teman-teman bisa gubah, oh ini kayak gini kayak gini. Nah setelah dapat liriknya, teman-teman bisa langsung tuangkan melodi-melodi di lirik tersebut gitu. Jadi contohnya, aku ingin bersamamu, aku ingin bersamamu. Nah apa gimana nggak tahu, kan bisa pakai keyboard atau pakai di sedikit pikir aja, aku ingin bersamamu. Itulah pokoknya sudah dapat liriknya, teman-teman bisa create jadi melodi. Nah itu teman-teman bisa tulis. Kalau biasanya lagu sebenarnya itu nggak ada ininya, nggak ada pakemnya. Makin kesini tuh makin merdeka ya, mau ada verse 1, 2 terus bridge habis itu refrain gitu, itu nggak ada masalah. Mau refrain langsung juga kita sekarang nggak ada masalah gitu. Lagu makin merdeka. Jadi teman-teman silahkan setelah itu dipikir kira-kira lagunya mau gimana nih putarannya gitu. Biasanya kalau sebuah cerita, teman-teman akan buat dulu tuh di awal kisahnya, terus konfliknya atau permasalahannya, sampai nanti klimaksnya apa. Mungkin teman-teman yang nonton video ini juga bisa sharing. Biasanya kalau teman-teman bikin lagu itu enaknya bikin liriknya dulu atau bikin melodinya dulu, atau teman-teman ternyata sudah expert dan kalau bikin lagu, melodi dan lirik itu diciptakan bersamaan. Kayak gitu teman-teman, cukup video aku kali ini, semoga bermanfaat, dan next aku bakal bagikan part kedua, gabungan ataupun alur dari part pertama ini. Thank you, bye bye. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel aku, Bayuga Rumah Bayuga Production. Ya wah, aku gobios tapi nggak mau pakai AC. Oke, dadah.